bahwa memang benar bahwa sudah mengerucut ke dua nama yang disebut Pak Madi tadi, yang disampaikan Pak Madi tadi. Namun setelah kita mau kembali ke tanah air, Pak Ketua sudah menyampaikan mungkin kita perlu cari satu nama lagi untuk bisa kita interview. Namun sampai saat ini belum ada nama tersebut. Jadi kemungkinan kita akan go on dengan yang dua nama ini pada saat itu nanti. Jadi tidak ada tambahan lagi dengan nama-nama pelatih yang akan kita interview. Kalau nama-nama yang graduate? Ya, silakan Anda pertimbangkan sendiri lah seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Tapi saya belum tidak punya hak untuk menyebutkan nama karena memang ini adalah untuk menjaga privasi dari para calon pelatih kita. Karena mereka juga kan belum resmi menjadi pelatih kita. Mereka juga banyak juga negara maupun klub yang masih ingin mendekati mereka. Apabila kita sudah clean dengan nama-nama mereka, mungkin akan menyusahkan mereka juga. Jadi kita harus mengertilah posisi mereka. Karena ini juga permintaan dari calon pelatih juga untuk bisa merahasiakan nama-namanya. Tapi intinya yang berada di media itu nggak terlalu jauh dengan apa yang sudah saya sampaikan di interview di Eropa. Terima kasih. Tapi yang jelas yang kita perhitungkan adalah yang punya persiapan yang cukup matang, yang mereka juga mempunyai program-program kerja yang baik dan mereka presentasikan dengan baik ke kami, dan juga yang paling penting adalah mereka harus bisa tinggal di Indonesia. Terima kasih. Pak, ini penegasan dari 5 yang hadir berapa Pak? Tadi Bapak menyinggung bahwa ada yang tidak hadir sehingga akhirnya gugur. Untuk penegasan dari 5 akhir menulis kedua, apakah kelimanya hadir atau berapa orang yang akhirnya hadir ikut interview itu Pak? Yang mungkin nanti bisa disampaikan di berikutnya ya. Ini saya sampaikan karena memang ini saya nggak berani karena ini bukan hak saya atau kewenangan saya untuk menyatakan itu. Terima kasih. Teman-teman, saya sampaikan bahwa berkaitan dengan pelatih timnas senior, tadi saya bersama-sama Pak Hendri sudah menyampaikan, ya boleh dikatakan bocoran tipis-tipis lah gitu ya kepada teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa yang rekan-rekan tanyakan itu sedikit sudah kami juga tadi Pak Hendri sampaikan, saya juga sedikit tadi menyampaikan. Tujuannya agar supaya teman-teman semua paling tidak tahu perkembangan. Dengan tahu perkembangan, teman-teman juga ke depan kan juga bisa paling tidak bisa memberikan saran masukan juga kepada kita. Jadi berkaitan dengan pelatih timnas senior ini memang jadi isu ya, tetapi yakinlah bahwa kami di PSSI itu ingin betul-betul bisa mendapatkan pelatih timnas senior yang sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Karena tadi Pak Hendri berulang kali sudah menyampaikan, dan salah satu hal terpenting yang juga perlu saya sampaikan teman-teman semua, pelatih timnas senior ini nanti juga yang akan dipilih, salah satu hal utama adalah harus mau menerima asisten-asisten ya dari kita, dari lokal untuk bergabung secara bersama-sama. Jadi ini penting sekali karena kalau tidak ada keterwakilan, transfer ilmu itu juga tidak jalan. Jadi karena ini hal yang penting, perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan soal supaya ada keterwakilan, ya keterwakilan. Paling enggak saya berharap, saya sudah diskusi sama Pak Hendri, teman-teman yang menjalankan interview, paling enggak ya harus ada 2 orang lah, minimal 2 orang untuk bisa bersama-sama jadi satu dengan tim kepelatihan. Karena kita membutuhkan pelatih-pelatih yang memang harus bisa menimba ilmu secara bersama-sama. Contohnya sudah ada Coach Nova dari nol, dulu juga awalnya sama. Ini saya cerita, Coach Nova dulu juga awalnya sama ketika ikut dengan Sintayong. Jadi kita minta kepada Coach Shin agar supaya ada pelatih lokal yang bersama-sama dalam satu tim. Alhamdulillah
ada hasilnya dan kita semua tahu. Mudah-mudahan Coach Tova juga kedepannya itu tidak turun performanya dalam melatih, tetap harus mengupgrade perkembangan di dunia kepelatihan terus bisa berprestasi.